Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Jemaat, mari kita berdiri memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib.
Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan. Dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Amin. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak,
Mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah orang, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Oleh sebab itu, sebelum kita memulainya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan terlebih untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Pembacaan Alkitab dari Lukas 23 ayatnya ke-44 sampai dengan 49 yang berkata, "Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu
kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Terpuji Kristus, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Saat ini kita patut bersyukur kepada Tuhan ketika Ia memperkenankan kita sekalian, walaupun tidak dilaksanakan di gedung gereja kita seperti biasanya dan tahun-tahun sebelumnya, tapi kali ini kita melaksanakan di rumah tangga kita masing-masing dengan keluarga inti kita. Kita bersyukur karena kematiannya lah kita sekalian memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kematian, tentu saja semua orang kalau ditanya, sudah siapkah mati? Pasti jawabannya not yet atau belum. Dengan 1001 alasan kita mengatakan, ada mungkin beberapa anak muda yang mengatakan bahwa jangan dulu Bu Pendeta, saya belum menikah. Jangan dulu Bu Pendeta, tunggu saya begini dan begitu dan seterusnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kematian memanglah bagi siapapun merupakan hal yang sangat menakutkan. Apalagi sebelum menjelang kematian, kita mengalami penderitaan. Saya teringat ketika saya dulu masih menjalani tugas sebagai vikaris tahun pertama di GPIB Bukit Muria, Jakarta. Ada salah seorang oma, dia sudah menderita sakit stroke. Bapak Ibu Saudara tahu, sudah berapa tahun? Dia sudah menderita sepanjang 5 tahun. Dan 5 tahun itu dia habiskan dengan hanya berada terbaring di atas tempat tidurnya. Sang suami yang merupakan saat itu pengurus PKLU sangat setia dan mengasihi oma ini. Dia selalu mengurus semua keperluan yang diperlukan oleh istri terkasih. Sudah tidak dapat berbicara, hanya di tempat tidur. Sangat melelahkan, bahkan juga di bagian punggungnya ia juga sudah mengalami luka. Namun di sana juga terlihat bahwa opa tetap dengan sukacita mau merawat dan mengasihi istri terkasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama halnya penderitaan yang harus Yesus jalani sebelum Ia mati di salib. Ada banyak siksaan, bahkan juga
cercaan, hinaan, makian, pukulan yang bertubi-tubi ia harus alami. Maka tidak heran ketika kita juga melihat bahwa Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani dan mengatakan kepada Bapa, ia berkata bahwa, "Ya Bapa, jikalau Kau berkenan, bolehlah cawan ini berlalu daripadaku." Ia berdoa hingga 3 kali, tetapi pada akhirnya ia mengatakan, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita juga telah merasakan penderitaan yang sama, yaitu ketika virus corona merajalela dan kita lihat dari tayangan-tayangan televisi atau media massa yang lain bahwa penderita juga semakin banyak, bahkan banyak juga yang telah meninggal. Penderitaan yang juga kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Namun mari kita juga seperti Yesus, bahwa bukanlah kehendak-Ku yang jadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi atas hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari perkataan Yesus ini kita dapat maknai bahwa ternyata mempertahankan hidup bukanlah yang utama, melainkan ketika hidup Tuhan Yesus di dalamnya ia menyertakan tujuan dan kehendak Allah, di mana tujuan dan kehendak Allah merupakan arah dan tujuan hidupnya. Itu yang utama bagi Yesus. Jadi ia rela untuk disalib, mati di atas kayu salib demi melancarkan, mewujudkan rancangan Sang Bapa atas kehidupannya. Beranikah Bapak Ibu Saudara dan saya mengatakan hal yang sama dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi di dalam liturgi ini kita juga diajak untuk melihat narasi perjalanan sebelum Yesus akhirnya disalib. Di sana ada seorang tokoh yang hanya disebut 1 kali ketika Yesus menuju ke Bukit Golgota dan ia ditolong oleh seorang yang bernama Simon dari Kirene. Di sana kita melihat bahwa ternyata Simon ini merupakan seseorang yang berasal dari sebuah kota di Afrika Utara. Ia datang ke Yerusalem sepertinya untuk merayakan Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Tetapi saat itu di tengah-tengah arak-arakan Yesus, kemudian prajurit memaksa dia untuk memikul salib Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seakan-akan kita melihat bahwa prajurit juga memiliki rasa iba kepada Yesus, sampai-sampai ia membutuhkan orang lain untuk menolong Yesus. Tapi kenyataannya itu merupakan kamuflase dan merupakan hal yang ternyata di balik itu semua prajurit tidak ingin Yesus pada akhirnya mati di tengah jalan kehabisan tenaga, tapi mereka tetap ingin Yesus bisa sampai ke Bukit Tengkorak dan akhirnya disalib di sana. Bahkan juga itu merupakan satu drama dalam tanda kutip ketika mereka mengolok-olok Yesus, mengata-ngatai bahwa inilah raja orang Yahudi. Mereka membuat seakan-akan benar-benar ia merupakan seorang raja. Kalau raja biasanya memiliki mahkota, maka Yesus juga diberi mahkota duri. Ketika seorang raja sesungguhnya memiliki jubah yang indah, yang berharga, bernilai mahal, Yesus juga diberikan sebuah jubah yang sama, tetapi jubah sebagai olok-olokan. Dan ketika raja memiliki dayang-dayang ataupun prajurit-prajurit, orang-orang yang juga setia untuk melayaninya, maka Yesus pun memiliki Simon dari Kirene ini.
untuk menolongnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika Simon dari Kirene ini juga merupakan salah seorang tokoh yang penting yang disebut di Alkitab menolong Yesus, itu juga ternyata pengalaman ini membuat anak-anaknya yang pada akhirnya nanti disebut di dalam perjalanan pelayanan Paulus, kita juga menyaksikan bahwa pengalaman dari orang tuanya ini akhirnya menggugah keluarga-keluarga yang lain untuk juga mau mengikuti Yesus dan melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan-perkataan berikutnya di sana di dalam Injil Lukas 23 juga terlihat bahwa banyak orang juga, terutama perempuan-perempuan yang menangisi dan meratapi Yesus. Tetapi ketika melihat hal ini, hal yang menarik di sana Yesus kemukakan. Ia malah berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering?" Di sana pepatah ini berarti bahwa jika orang yang tidak bersalah itu dapat mengalami hal yang seburuk ini, apalagi orang yang memang bersalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita melihat dari percakapan ini bahwa ternyata walaupun Yesus menderita, tetapi ia tetap masih memikirkan orang lain. Nah, bagaimana dengan saat ini jemaat Tuhan? Ketika kita bisa dengan banyak waktu memberikan diri kita untuk melayani keluarga kita, tapi apakah kita sadar bahwa di luar sana ada banyak sekali orang-orang yang berjuang juga, khususnya contohnya seperti tim medis, mereka harus merawat para pasien, mereka juga harus meninggalkan keluarga terkasihnya, bahkan mereka juga akan kehilangan waktu untuk melayani keluarganya. Nah, mari saat ini kita juga memakai diri kita untuk tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, tapi juga kita memikirkan, bahkan kita berdoa dan bergerak menolong sesama kita di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selanjutnya di narasi yang kedua, kita juga melihat di sana ada percakapan antara dua penjahat yang saat itu juga dihukum mati bersama-sama dengan Yesus. Di sana kita melihat bahwa ada seorang penjahat yang pada akhirnya mengakui bahwa Yesus yang disalib bersama mereka adalah seseorang yang luar biasa. Maka dia ingin juga Yesus mengingat ia apabila ia datang sebagai raja. Ia mengatakan, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Maka Yesus pun mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Mari kita memakai masa-masa ini untuk berefleksi dan semakin hidup mendekatkan diri kita kepada Yesus, dan yakin dan percayalah bahwa kematiannya membebaskan kita. Pada saatnya akan tiba, kehidupan kita akan dipulihkan, kita tidak lagi menderita, dan kita akan memuliakan namanya lewat hidup kita sehari-hari. Sebentar lagi ketika kita juga akan melaksanakan sakramen perjamuan, di mana setiap warga di jemaat akan menikmati roti sebagai lambang tubuh dan anggur sebagai lambang darah Yesus. Mari kita benar-benar memaknainya dengan mendalam, bahwa Yesus yang sudah mengorbankan dirinya pun, kita pun harus juga mengorbankan diri kita untuk Dia satu-satunya dalam hidup ini. Hal-hal yang selama ini kurang Tuhan perkenankan, mari kita tanggalkan itu,
dan kita menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan pada saatnya tiba kita menjadi seorang pemenang. Selamat merayakan Jumat Agung bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memasuki penetapan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana yang tertulis dalam surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengarkanlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kepada kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatannya oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, sebelum kita melaksanakannya, mari kita menaikkan doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikan salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Sambil bersalam-salaman, kita mengucapkan damai sejahtera bagi kamu.
Jemaat terkasih, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Seperti pada pesan Alkitab di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-23 sampai 25. Mari kita semua ikut ambil bagian dalam pembacaannya. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu,
menyatukan hati dan pikiran kita untuk menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat. Kita berdoa. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang saat ini mati di atas kayu salib, kami bersyukur ketika Engkau boleh memperkenankan kami untuk memberikan harta kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan kami juga menyerahkan jiwa raga kami, bahwa itu semua adalah milik-Mu seluruhnya. Biarlah Engkau pakai kami lewat talenta-talenta yang Tuhan percayakan untuk menjadi berkat bagi sesama kami, dan terutama untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa Surgawi, kami juga bersyukur atas persekutuan yang boleh terjadi saat ini. Bahkan juga ketika kami boleh menikmati sakramen perjamuan Jumat Agung bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Biarlah lewat kematian-Mu ini, kehidupan kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin sempurna di mata Tuhan. Kami telah menyalibkan diri kami atas apa hal yang selama ini kurang Tuhan perkenankan. Kami menjadi pribadi yang terus-menerus mau diperbaharui. Hal-hal yang menyenangkan hati-Mu sajalah yang akan kami lakukan dari detik ini hingga kekal Maranatha. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam peribadahan saat ini. Bahkan juga umat Tuhan yang melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah persekutuan kami. Dan segala hal yang kami lakukan bersama, baik puji-pujian, pelayanan sabda, sakramen perjamuan, bahkan persembahan syukur, kiranya berkenan di hadapan Tuhan, menjadi dupa persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan pada saatnya nanti tiba, kami yakin dan percaya Tuhan akan mempertemukan kembali kami di rumah-Mu yang kudus untuk melaksanakan peribadahan rutin kami. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan kembali dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami tetap masih dalam pergumulan akan merebaknya bahaya virus corona yang sampai kapan kami tidak tahu akhirnya. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang tetap meneguhkan kami, menguatkan kami, melewati hari-hari kami. Dan Tuhan memberkati para pemerintah kami yang telah berjerih lelah, memikirkan segala sesuatu yang terbaik untuk kami sekalian. Tuhan memberkati. Setiap aparat keamanan yang bertugas menjaga segala sesuatunya, Tuhan juga kuatkan mereka, berkati. Terutama juga tim medis, para dokter, perawat, suster, yang selama ini mendedikasikan diri mereka, bahkan hidup mereka, untuk kepentingan kami sekalian. Tuhan juga kuatkan dan berkati mereka. Tuhan pulihkan negeri kami ini dan dunia ini dari bahaya virus corona ini. Dan biarlah kami boleh bersorak-sorai memuliakan nama-Mu pada saatnya nanti tiba. Bapa Surgawi, inilah doa permohonan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami yang berkuasa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah sakramen perjamuan Jumat Agung 10 April 2020. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat menerima sakramen perjamuan Jumat Agung bagi jemaat terkasih. Kiranya melalui perjamuan ini kita senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, serta berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, ibadah Paskah
akan dilakukan ibadah Paskah pada hari Minggu, tanggal 12 April 2020 secara rekaman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat mempersiapkan diri mengikuti ibadah tersebut. Disarankan untuk tiap keluarga dapat melakukan ibadah Paskah ini pada pukul 4 dini hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Yang keempat, Majelis dan seluruh jemaat GPIB Hosana mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Bagi penghiburan, baik penghiburan maupun pengampunan, disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan, pengampunan harus tetap diberitakan. Salibmu, Yesus
hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari-Mu dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya.